Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Forum, ketemu lagi bersama kami dalam program Forum Opini, sebuah program editorial yang hadir dalam tiap akhir pekan untuk mengantarkan sebuah isu ataupun topik menarik yang menjadi pembahasan media dalam sepekan terakhir. Isu apa yang menjadi pilihan ruang redaksi kami pekan ini adalah isu terkait pungutan liar hingga 4 miliar rupiah yang terjadi di rutan KPK. Apakah ini merupakan satu indikasi kebobrokan dari Firly Bahuri selaku Ketua KPK atau ada indikasi lain? Dewan Pengawas KPK membongkar pungli mencapai 4 miliar rupiah yang terjadi di rutan KPK. Anggota Dewas KPK, Albertina Ho, menyampaikan pengungkapan ini murni berasal dari penelusuran yang dilakukan Dewan Pengawas KPK. Nilai 4 miliar rupiah itu merupakan akumulasi temuan Dewas sejak akhir 2021 hingga Maret 2022, dan jumlahnya disebut berpotensi bertambah. Menurut Albertina, pengungkapan kasus ini sekaligus membuktikan Dewan Pengawas benar-benar berniat menertibkan KPK dari perilaku para oknum. Albertina juga menjelaskan modus yang dilakukan dalam kasus pungli rutan KPK ini dengan cara mentransfer uang ke rekening pihak ketiga. Dewan Pengawas KPK pun telah menyerahkan bahan penyelidikan kepada KPK pada Mei 2023 untuk ditindaklanjuti. Para pelaku nantinya tidak hanya diproses kode etik saja, tetapi juga secara pidana. Albertina menjamin para oknum pungli rutan KPK akan ditunjukkan ke publik seperti kasus-kasus lain yang diungkap KPK. Sebuah hal yang ironis, di dalam lembaga anti rasuah terdapat pungli bernilai fantastis. Atas pungli yang terungkap tersebut, mantan penyidik KPK Yudi Purnomo mempertanyakan tujuan pungli tersebut, karena menurutnya fasilitas di rutan KPK sudah sesuai dengan standar dan hak para tahanan juga sesuai dengan KUHP. Pungli 4 miliar rupiah itu pun juga tidak mungkin untuk mendapatkan makanan yang lebih dari tahanan lain, sebab para tahanan diizinkan menerima makanan dari luar. Yudi pun memungkiri kemungkinan pungli tersebut berkaitan dengan upaya merintangi penyidikan. Yudi mengaku tidak merasa heran jika jumlah pungli di KPK mencapai 4 miliar rupiah karena memang berasal dari tersangka korupsi. Ia juga mendesak untuk dilakukan penelusuran lebih lanjut untuk apa uang 4 miliar rupiah tersebut. Di samping itu, PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan bahwa pihaknya tengah melakukan penyelidikan terhadap pungli tersebut. Pihaknya akan memastikan pelakunya merupakan individu atau kelompok. Selain itu, KPK juga akan mencari solusi agar tindakan pungli tersebut tidak terus terjadi. Dewan Pengawas KPK juga telah menyerahkan berkas penyelidikan tersebut ke tim penyidik KPK. Asep pun mengungkapkan bahwa KPK telah mereorganisasi pihak rutan yang terindikasi terlibat dalam kasus ini. Selain itu, KPK akan mendalami dan mempelajari keterlibatan kepala rutan KPK dalam kasus ini. Sementara itu, Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan kasus pungli yang terjadi di rutan Merah Putih KPK itu mengarah pada dugaan kode etik, pidana, dan disiplin pegawai. KPK melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait tata kelola hingga memeriksa rutan cabang lainnya. Pendalaman modus dalam kasus ini pun sedang dilakukan KPK karena kata Ali, secara SOP dan cara kerja di rutan KPK sangat ketat. Selain mendalami modus, KPK akan menelusuri apakah tindakan tersebut dilakukan oleh internal rutan atau pihak luar yang memanfaatkan situasi. Untuk memudahkan pemeriksaan oleh tim penyidik, KPK pun telah melakukan rotasi jabatan dari beberapa pegawai rutan. Namun, rotasi itu belum sampai kepada kepala rutan. Menanggapi perihal pungli yang terjadi di KPK, mantan Wakil Ketua KPK Saud Situmorang menduga bahwa rutan KPK saat ini turut menjadi sarang negosiasi antara tersangka dengan pihak lain sehubungan dengan perkara yang ditangani. Dirinya menampik kemungkinan uang tersebut sekedar pemberian fasilitas ekstra di ruang tahanan seperti yang banyak terkuak di lokasi lain. Kemungkinan juga adanya sogokan terhadap petugas rutan yang menyangkut kebebasan berinteraksi dengan pihak luar. Celah interaksi dengan pihak luar itulah yang diduga menjadi potensi lobi perkara menurut Saud. Untuk menguak kasus ini lebih lanjut, KPK pun melibatkan PPATK guna melacak transaksi para pihak yang terlibat. Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, mengatakan bahwa PPATK telah menganalisis
terkait transaksi yang berkaitan dengan pungli senilai 4 miliar rupiah di rutan KPK. Seluruh data analisis transaksi dari PPATK telah diserahkan ke KPK. Ali Fikri mengaku bahwa KPK akan segera menganalisis data dari PPATK tersebut, namun hingga kini belum ada rekening terkait pungli di rutan KPK yang telah diblokir. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron juga menanggapi terkait kasus ini. Ia mengatakan kasus ini disebutnya telah terjadi sejak lama, namun baru terbongkar sekarang. Alasan kasus ini terhambat karena para korban yang enggan memberikan keterangan kepada KPK. Kata Gufron, pungli yang ada di rutan KPK diduga dilakukan dalam bentuk suap, gratifikasi, dan pemerasan kepada tahanan KPK. Tujuannya untuk memberikan fasilitas istimewa kepada tahanan KPK yang salah satunya berupa penggunaan alat komunikasi di rutan. Padahal belit mengenai tahanan tertuang dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2012 dan Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2020. Dalam pasal 4 ayat 2 Perdewas Nomor 02/2020 disebutkan insan komisi dilarang mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka, terdakwa, terpidana, atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tipikor yang sedang ditangani perkaranya oleh KPK. Pengecualian berlaku bila dalam rangka pelaksanaan tugas dan sepengetahuan pimpinan atau atasan langsung. Disebutkan pula perihal larangan penyalahgunaan jabatan atau kewenangan dimiliki sebagai insan komisi, baik dalam pelaksanaan tugas maupun kepentingan pribadi. Akankah KPK mempublish terkait suap sebesar 4 miliar ini yang terjadi di rutan KPK? Tentu saja ini menjadi sebuah pertanyaan di publik. Kita nantikan bagaimana pemberitaan media massa sepekan ke depan, ataukah ini menjadi sebuah isu yang akan dipeti eskan. Saksikan terus Forum Opini, sebuah program forum editorial yang akan kami hadirkan setiap akhir pekan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.